Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran matematika, materi pokok dengan relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan duduk yang benar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Elisa ada? Elisa ada? Silva? Abi? Hafiz? Aina ada? Hadir hari ini, hadir semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi, kita mengulas sedikit materi minggu lalu, yaitu mengenai bangun datar. Di sini ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis bangun datar? Masih. Ya, silakan. Apa saja jenis-jenis bangun datar? Ada persegi, Ya. panjang, segitiga, apa lagi ya Bu? Lupa. Cukup ya. Nah, jenis-jenis bangun datar itu ada banyak. Misalnya persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan ada beberapa lainnya. Nah, pengertian dari bangun datar sendiri itu adalah sebuah bangun yang memiliki dua dimensi dan tidak memiliki ruang. Jadi dia tidak memiliki ruang sehingga dia dinamakan dengan bangun datar. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu relasi dan fungsi. Sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Jadi setelah mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan kalian semua bisa menentukan atau menggambar sebuah grafik yang berupa diagram panah, terus tabel, dan lain sebagainya. Nah, sebelum langsung masuk ke relasi, pengertian relasi, kita ingat-ingat kembali apa itu relasi gitu kan. Nah, misal di kehidupan kita semua ada sebuah permasalahan, yaitu diibaratkan ada seorang kepala keluarga yang bernama Pak Nanda, itu memiliki 5 orang anak yang bernama Linda, Aldi, Ferdi, Rizka, dan Lisa. Di mana setiap anak itu memiliki hobi atau kegemaran masing-masing ya. Misal sendiri Linda itu memiliki hobi badminton dan renang. Dan Aldi memiliki hobi sepak bola, Ferdi memiliki hobi sepak bola, dan Rizka serta Lisa itu memiliki hobi yang sama, yaitu bola basket dan badminton. Nah, misalkan permasalahan tadi itu digambarkan dalam sebuah bentuk relasi seperti ini. Anak Pak Nanda tadi ada 5. Yang pertama itu Linda. Terus kemudian Aldi, Ferdi, Rizka, dan Lisa. Nah, anak-anak Pak Nanda ini kita ibaratkan dengan himpunan A gitu. Jadi anak-anak Pak Nanda kelima ini kita ibaratkan dia merupakan himpunan A, sehingga himpunan A sama dengan Linda, Aldi, Ferdi, Rizka, dan Lisa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, selain ada yang diketahui kelima anak Pak Nanda, di permasalahan tadi juga diketahui ada 4 jenis hobi anak Pak Nanda tersebut. Yang pertama hobinya yaitu badminton, terus renang, basket, dan sepak bola. Nah, keempat hobi ini kita misalkan atau kita ibaratkan dengan himpunan B, sehingga dapat ditulis himpunan B sama dengan badminton, renang, basket,
dan bola. Kedua himpunan ini yaitu himpunan A dan himpunan B apabila dinyatakan dalam bentuk relasi dapat kita tulis seperti ini. Di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Himpunan A kita masukkan ke kolom A. Yang pertama Linda, kita masukkan di sini. Aldi kita masukkan di sini. Ferdi, Rizka, dan Lisa. Begitu juga dengan himpunan B, kita masukkan ke bagian sini, kolom B. Yang pertama badminton, renang, basket, dan terakhir adalah bola. Nah, kedua himpunan ini, permasalahan ini apabila kita nyatakan dalam bentuk relasi dapat kita tulis dengan Linda tadi memiliki hobi apa? Bisa dibaca yang materi yang Ibu share lewat grup WhatsApp tadi. Silakan bisa dibuka sambil memperhatikan penjelasan Ibu. Linda memiliki hobi badminton dan renang, sehingga kita tunjuk arah panah ke badminton dan renang. Sedangkan Aldi memiliki hobi apa? Nah, Aldi memiliki hobi bola dan Ferdi memiliki hobi sepak bola juga sama dengan Aldi. Sedangkan Rizka dan Lisa memiliki hobi yang sama yaitu badminton dan basket. Jadi kita taruh sini badminton, basket, terus sini badminton, sini basket. Nah, permasalahan tadi kelima anak Pak Nanda apabila memiliki hobi. Nah, permasalahan tadi dapat kita nyatakan dengan bentuk relasi seperti ini. Kita satukan, kita padukan antara hobi setiap anak tersebut, gitu. Jadi paham? Atau ada yang ditanyakan? Paham. Paham ya, terima kasih. Nah, dari permasalahan ini tadi kita dapat menarik kesimpulan apa sih pengertian dari relasi itu? Jadi untuk tadi materi yang Ibu share lewat grup WhatsApp, silakan kalian buka, kalian pahami terlebih dahulu permasalahan yang ada di situ dan kalian dapat menentukan apa itu pengertian dari relasi itu sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Baik, sudah ya membacanya? Sudah belum? Sudah. Nah, setelah kalian membaca tadi, di situ kan ada di buku saku itu ada apa sih pengertian dari relasi, apa aja permasalahan yang ada di sekitar kita yang merupakan relasi. Coba ada dapat menyimpulkan apa pengertian dari relasi itu sendiri. Silakan angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Itu di buku ada ya, jadi bisa dibaca pengertian dari relasi itu apa. Coba angkat tangan yang bisa. Nah, dapat kalian baca ya di tersebut pengertian dari relasi itu adalah relasi dari himpunan B, himpunan A ke himpunan B adalah yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi relasi itu adalah misalkan ada dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, hal yang menghubungkan ini, misalkan ini hobi tadi kan, berarti hobi yang menghubungkan ke himpunan A ke himpunan B itu merupakan relasi. Di mana relasi tersebut dia di himpunan A ke himpunan B itu boleh memiliki pasangan lebih dari satu gitu. Jadi kayak misalnya Linda bisa memiliki hobi dua yaitu badminton dan renang. Nah, itu yang dinamakan dengan relasi. Nah, selanjutnya adalah cara menyajikan relasi. Silakan kalian baca dulu terlebih dahulu cara menyajikan relasi sebelum kita lanjut.
membuat diagram yang menghubungkan hubungan antara dua himpunan dengan disertai tanda panah. Seperti contohnya tadi, yang pertama itu merupakan cara menyajikan suatu relasi dengan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah koordinat kartesius terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus. Di sini ada yang masih ingat apa koordinat kartesius? Ya, koordinat kartesius adalah sebuah koordinat yang memiliki dua sumbu, di mana di sini terdiri dari sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Ini dinamakan dengan koordinat kartesius. Jadi relasi tersebut dapat kita nyatakan melalui koordinat kartesius. Contohnya seperti ini. Misalkan tadi kan Linda, tulis sini Linda dengan misal A aja ya, biar cepat. Sini Aldi. Jadi sini Ferdi. Di sini Rizka dan di sini Lisa. Nah, untuk koordinat X ini bisa kita namakan dengan himpunan A. Nama lainnya himpunan A. Jadi kalau misalnya ada himpunan A, kita taruh di sumbu X-nya. Paham? Paham. Nah, di sini adalah himpunan A. Nah, sedangkan untuk sumbu Y merupakan himpunan B-nya. Jadi untuk tadi kan hobinya merupakan himpunan B ya, ada badminton, renang, terus basket dan sepak bola. Nah, kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B ini. Misalkan Linda memiliki hobi badminton dan renang. Jadi seperti ini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya Aldi memiliki hobi sepak bola. Kita langsung Aldi ke sepak bola, langsung ke atas. Ini yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Ada yang ditanyakan? Begitu juga dengan seterusnya ya. Ferdi hobinya apa, langsung kita sambung-sambungkan. Terus ini Rizka hobinya apa, Lisa hobinya apa, kita satukan sehingga dia dapat membentuk koordinat kartesius. Nah, ini adalah contoh cara menyajikan suatu relasi melalui koordinat kartesius. Yang ketiga adalah cara menyajikan relasi dengan pasangan berurutan, di mana pasangan berurutan tersebut dilambangkan dengan dalam kurung X, Y. Seperti ini, X, Y. Jadi ini termasuk ke pasangan berurutan. Jadi ini sumbu X tadi kan himpunan A dan Y adalah himpunan B. Jadi kita masukkan, misalnya himpunan A-nya Linda nih. Hobinya Linda apa? Nah, kita masuk ke bola dan badminton dan renang. Nah, seperti itu seterusnya. Ini. Nah, sampai seterusnya ya, sampai ke Lisa dituliskan lagi. Jadi ada 3 cara menyajikan suatu relasi. Yang pertama tadi apa? Diagram panah. Ya, diagram panah. Terus yang kedua? Koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Yang ketiga? Pasangan berurutan. Nah, benar, pasangan berurutan. Jadi ada 3. 3 itu wajib diingat-ingat karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah gimana kalian bisa menggambarkan cara penyajian suatu relasi tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas siswa itu ya, yang warna kuning kalian baca. Di mana aktivitas siswa itu memiliki tujuan untuk menambahkan kreativitas setiap siswa. Nah, coba kalian ingat-ingat dan kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh dari permasalahan yang berhubungan dengan relasi? Misalkan tadi ini kan kayak hobi, ada banyak lainnya. Mungkin hobi, mungkin kesukaan atau apa. Silakan kalian ingat terlebih dahulu. Nanti ada perwakilan yang menyampaikan hal tersebut ya. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang.
Ya, benar Terus sekali. pelajaran kesukaan. Habis itu genre film kesukaan. Ya. Ya gitu kok. Yang lain ada yang mau ingin mengungkapkan contoh dari relasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Mau ini nggak mau ngungkapin nggak? Nggak ada ya, benar banget. Jadi contoh dari relasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama seperti hobi, terus makanan kesukaan, apapun yang dapat kita hubungkan antara dua himpunan tersebut gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan relasi. Itu di bawahnya ada contoh, silakan kalian buka. Nih. Silakan ada yang mau membaca? Coba dibacakan. Dibaca aja yang contoh yang dalam ada di kelas 8 SMP ini. Ketemu belum? Di kelas 8 SMPN Bungo Sukadana terdapat sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ani, Adi, Ina, dan Iman. Ani mempunyai seorang adik yang bernama Budi. Adi mempunyai 2 orang adik yang bernama Surya dan Hani. Ina tidak mempunyai adik. Sedangkan Santi adik dari Iman. Gambarkan relasi tersebut menggunakan diagram panah. Nah, itu kayak lagi ya permasalahan di sekitar kita di mana di kelas 8 SMP Doskadar itu terdapat kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ani, Adi, Ina, dan Iman. Nah, mereka keempat itu menjadi sebuah misalkan menjadi himpunan A-nya. Kemudian himpunan B-nya. Ani mempunyai seorang adik yang bernama Budi, Adi mempunyai 2 orang adik yang bernama Surya dan Hani. Ina tidak mempunyai adik, sedangkan Santi merupakan adik dari Iman. Jadi untuk himpunan A-nya yaitu ya Ani, Adi, Ina, dan Iman, dan himpunan B-nya merupakan adik dari keempat siswa tersebut. Paham? Apa perlu dijelaskan? Jadi seperti ini, misalkan himpunan A-nya Ani, Ina, Adi, dan Iman. Adi dan Iman. Dan himpunan B-nya yaitu Adi dari keempat siswa ini. Yang pertama, Adi dari Ani adalah Budi. Adik dari Adi bernama Surya dan Hani. Jadi kiri Surya dan selanjutnya adalah Hani. Ina tidak mempunyai adik, dan sedangkan Santi adik dari Iman. Jadi adik dari Iman adalah namanya Santi. Dalam soal tersebut kita diminta untuk menggambar relasi tersebut menggunakan diagram panah. Diagram panah ada yang masih ingat kan tadi dijelaskan di awal? Seperti apa diagram panah? Diagram panah seperti ini. Misal sini himpunan A, di sini himpunan B. Kita masukkan. Yang pertama Ani, Ina, Adi, dan Iman. Yang himpunan B, Budi, Surya, Hani, dan Santi. Adik-adik bernama siapa di permasalahan tersebut? Budi. Jadi kita sambungkan seperti ini, kita hubungkan. Sedangkan adik Ina, ya Ina tidak mempunyai adik, jadi dia tidak memiliki pasangan. Kemudian Adi, Surya dan Hani. Untuk adik Iman bernama Santi. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram panah. Yang kita coba diagram panah ya. Jadi ini diagram panahnya. Nah, dari diagram panah ini kita bisa buat ke koordinat kartesius dan pasangan berurutan. Nanti dibuat di rumah masing-masing sendiri ya, biar untuk menambah pengetahuan kalian semua. Untuk contoh soal ini silakan kalian catat di buku catatan masing-masing. Dan itu selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal permasalahan yang di sekitar kita ya. Silakan kalian baca, kalian pahami, dan jika ada yang ditanyakan dalam
dapat dibaca dulu, dipahami, dan ditanyakan yang belum paham. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah ya? Nah, itu ada latihan soal. Baca dulu. Di suatu keluarga yang beranggotakan 4 orang, yaitu Fauzi, Ana, Zahra, dan Atta. Fauzi menyukai makanan nasi goreng, Ana suka makan mie goreng, Zahra suka ayam bakar, dan sedangkan Atta menyukai makanan bakso. Gambarkan permasalahan tersebut dalam bentuk relasi menggunakan diagram panah. Jadi ini masalahnya mengenai makanan kesukaan ya, terdiri dari 4 himpunan A, yaitu Fauzi, Ana, Zahra, dan Atta, dan 4 himpunan B, yaitu nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan bakso. Silakan latihan ini kalian kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan ibu akan tanyakan kembali untuk mengingat materi yang hari ini. Ada yang ditanyakan atau cukup? Baik ya, jadi hari ini kita belajar tentang relasi terlebih dahulu. Untuk materi fungsinya kita lanjutkan ke minggu depan. Nah, minggu depan silakan kalian lanjutkan membaca buku 1 tersebut. Materi fungsinya itu ada materi fungsi mengenai permasalahan di sekitar kita, dan kalian wajib memahami sebelum kita memulai pelajaran di minggu pekan. Nah, sebelum minggu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini apa aja? Apa yang dapat kalian simpulkan pada hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Jangan sampai nanti pulang kalian tidak tahu hari ini belajar apa. Jadi silakan kalian simpulkan hari ini kita belajar apa, dan angkat tangan yang bisa mengkomunikasikan. Ya, silakan, Mbak. Relasi itu bisa disajikan dengan 3 cara, yaitu pakai diagram panah, atau pakai koordinat kartesius, sama pasangan berurutan. Nah, iya. Benar. Jadi intinya tuh relasi itu adalah memiliki 3 cara penyajian. Yang pertama diagram panah, koordinat kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, kalian diminta buat terus memahami itu karena itu akan sangat penting bagi kehidupan kita sendiri. Kok ditutup dong? Ada semua. Jadi diingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan membahas tentang fungsi. Sebelum kita masuk ke kelas, silakan kalian baca terlebih dahulu, baik di rumah maupun di sekolah. Kalian baca terlebih dahulu, biar besok waktu ditanyain tidak cuma diam ya, biar kalian semua bisa mendapatkan nilai. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Jika ada yang kurang paham, nanti dapat ditanyakan ke teman lainnya atau bisa langsung ke ibu ya. Dan jangan lupa kuis yang tadi latihan soal itu dikerjakan di rumah. Nanti kita akan koreksi minggu depan, dan setiap siswa akan mempresentasikan hasilnya. Dikerjakan secara mandiri ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Apabila ibu terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, ibu mohon maaf. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Jangan di rumah cuma malas-malasan ya. Baik, ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.